Dewa Naga Kehancuran. Roh Gemini. Kekaisaran Han. Jieyan terlihat sedang berdiri di sebuah pohon. Loandinya saat ini adalah hutan kecil yang memisahkan kota dengan istana Kekaisaran Han. Wajahnya sedikit gelap ketika merasakan bahwa ada beberapa sosok kuat di dalam istana. Setidaknya keempatnya mampu mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Dua di antaranya pastilah Kaisar Han dan Han Wangsan. Tetapi, siapa dua lainnya? Auranya bahkan lebih kuat. Tunggu dulu, bukankah pancaran Qi ini mirip dengan Wang Qi dan Wang Long? Batin Jieyan saat menebak siapa sebenarnya dua kultivator kuat lainnya di istana yang cukup jauh. Ia tidak tahu bahwa dirinya juga telah dideteksi ketika mencoba melacak mereka. Walaupun begitu, ia tidak peduli sama sekali karena sedari awal, ia memang ingin membereskan Kekaisaran Han. Banyak keluhan antara mereka yang membuat Jieyan tidak akan pernah melepaskan Kekaisaran Han. Apalagi saat ini Kekaisaran Han mencoba mengkhianati benua Sein dengan cara bekerja sama dengan para kultivator dari alam abadi. Apa ini? Aku merasakan aura khusus yang cukup aneh. Siapa itu? Batin Jieyan menatap ke arah tertentu. Ia merasakan perasaan sedikit akrab seolah-olah pernah merasakan aura itu sebelumnya. Sebelum Jieyan mencoba mencari tahu siapa sebenarnya itu, wajahnya sedikit kusut ketika merasakan aura seseorang yang bergerak ke arahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kaisar Han. Batin Jieyan karena ia telah menghafal aura Kaisar Han ketika bertemu saat pertemuan di klan Lin diadakan. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Zep. Di belakang Jieyan, lubang teleportasi tercipta dalam sekejap lalu menarik tubuhnya ke dalam secara langsung. Setelah itu, lubang teleportasi itu pun tertutup dengan rapat. Setelah lubang teleportasi tertutup, Kaisar Han yang semula menargetkan Jieyan pun tiba. Wajahnya sedikit gelap karena ia langsung yakin bahwa seseorang yang menyusup sebelumnya memanglah Jieyan. Bocah sialan. Kau tidak akan bisa kabur dari tanganku. Ucap Kaisar Han dengan nada dingin saat petir dan api menyelimuti tubuhnya. Tanpa membuang waktu, ia pun mengarahkan telapak tangannya ke arah tertentu di kejauhan. Sebagai seorang kultivator yang telah menguasai konsep tingkat pertama, ia tentu dapat meraksasa pergerakan konsep yang digunakan oleh Jieyan secara halus. Itulah sebabnya ia langsung menyerang, dan tempat yang ingin ia serang adalah luar tembok kota Kekaisaran Han. Gelombang petir ledakan api. Bush. Qi dan konsep dalam jumlah yang besar melesat ke arah satu titik. Tetapi ketika itu bergerak, itu tidak langsung berubah menjadi sebuah elemen. Di luar tembok kota Kekaisaran Han, Jieyan yang keluar dari lubang teleportasi, menyipitkan matanya saat ia mengeluarkan pedangnya lalu menebas ke arah tertentu. Seni rahasia, bila pemisah ruang. Shrine. Dress. Ketika jurang yang sangat dalam tercipta, ledakan besar pun terjadi dua sisi dalam sekejap. Blar. Api bercampur dengan petir menghancurkan semua tempat yang ada. Tetapi ledakan tersebut tidak mempengaruhi tembok kota karena hanya menerima sedikit guncangan. Zep. Kaisar Han muncul dalam sekejap di dekat Jieyan dengan posisi sedikit berjongkok. Ia pun perlahan memperbaiki postur tubuhnya dan menatap ke arah Jieyan dengan niat membunuh yang begitu besar. Oh! Aku tidak menyangka bahwa Yang Mulia Raja Naga akan datang ke tempat ini seorang diri.
Apakah Raja Naga berniat ikut dengan patuh agar tidak menimbulkan masalah padaku? Tanya Kaisar Han dengan senyum menghina di wajahnya. Ia tentu akan mencoba menangkap Jie Yan karena Jie Yan merupakan chip yang berharga. Itu bisa mengancam Lin Ming dan Lin Si, selain itu, ia bisa mengendalikan klan naga. Jie Yan, orang ini sangat kuat. Xia Yuer bergumam kecil. Ia merasa bahwa bulu-bulu halus di tubuhnya berdiri tegak. Walaupun ia pernah melihat seseorang sekuat itu ketika pertarungan di Sekte Cahaya Suci dan di klan Lin, ia tidak berhadapan secara langsung. Kali ini, aura Kaisar Han mencoba menekannya dan Jie Yan dan ia langsung tahu kengerian dari kekuatan Kaisar Han. Ya, aku tahu. Tetapi kita tidak akan kalah jika bekerja sama, kecuali... Sebelum Jie Yan menyelesaikan kata-katanya, Kaisar Han mengibaskan lengannya ke samping. Dung! Gerbang roh perlahan tercipta dan satu sosok yang terlihat sangat kuat perlahan keluar. Spiritualis dunia. Batin Jie Yan sedikit muram. Ia tidak menyangka bahwa Kaisar Han akan sama seperti dirinya. Semula ia ingin membunuh Kaisar Han dengan cara melakukan fusi dengan Xia Yuer, tetapi tampaknya tidak mungkin sama sekali. Roh Gemini. Xia Yuer berkata dengan nada yang cukup dalam. Apa itu? Tanya Jie Yan saat menatap seorang pria yang berpakaian hanya menggunakan celana panjang. Otot-ototnya yang perkasa terlihat walaupun tidak terlalu mencolok. Selain dari itu, apa yang membuatnya sedikit unik adalah matanya yang memancarkan api di sebelah kiri dan petir di sebelah kanan. Selain dari itu, roh tersebut memiliki banyak tato tertentu dari tubuh hingga wajahnya, memegang dua pedang kembar yang relatif pendek. Roh Gemini adalah salah satu roh tingkat tinggi. Setiap dari mereka akan terlahir dengan dua atribut yang saling melengkapi sehingga mereka disebut Gemini. Xia Yuer menjelaskan saat ia perlahan berdiri di bahu Jie Yan. Ia telah mendengar tentang roh tersebut dan semangat juangnya membara karena ia sangat ingin mengalahkan roh sekuat itu. Han Qin, kenapa kau memanggilku? Tunggu, aura ini. Roh Gemini tersebut menatap ke arah Xia Yuer dengan wajah sedikit gelap. Ia langsung tahu bahwa ia harus menghadapi roh yang cukup berbahaya. Ia sangat sadar garis darah Xia Yuer sangatlah tinggi bahkan di antara para roh kerajaan dunia peri. Roh peri kerajaan. Aku tidak menyangka akan bertemu roh legendaris di tempat ini. Han Qin, tampaknya kau memberiku masalah tiada akhir. Ucap roh Gemini tersebut dengan nada sedikit dingin. Kaisar Han yang bernama Han Qin tercengang ketika melihat ke arah Xia Yuer yang tampak bisa ditepuk hingga tewas hanya dengan sebuah tamparan. Ia tidak akan meragukan apa yang dikatakan oleh roh kontraknya. Si Fei, apa kau tidak salah bahwa dia adalah roh peringkat legendaris dari alam roh? Tanya Han Qin sekali lagi dengan nada hampir tidak percaya. Iya, dia adalah roh peringkat legendaris tertinggi di alam roh. Selain dari itu dia juga seorang bangsawan. Jika aku ingin membunuhnya, maka aku harus membuatnya tewas. Jika dia kembali ke alam roh, maka dunia roh Gemini akan musnah dalam waktu beberapa hari. Ucap si Fei dengan nada sedikit muram. Han Qin tahu bahwa ini adalah masalah besar. Ia tentu tidak ingin memprovokasi alam roh Gemini karena itu merupakan raksasa yang tidak bisa ia lawan. Tetapi, ketika melihat basis kultivasi Xia Yuer, ia pun langsung berbicara. Apa kau yakin membunuhnya? Si Fei hanya diam karena ia tidak terlalu yakin.
Jika Xia Yuer memiliki basis kultivasi yang sama dengannya, ia pasti akan langsung kabur. Aku akan mencoba. Han Qin sedikit lega karena si Fei mau membantu. Jika tidak, ia juga merasa bahwa ia akan kalah di tempat jika Jie Yan dan Xia Yuer bekerja sama walaupun ia yakin bisa kabur ketika keadaan genting. Ia tahu dengan jelas kekuatan si Fei karena dia adalah Master Roh Bela Diri Benua Sein peringkat ketiga. Kekuatannya sangat jelas di mata semua kultivator di Benua Sein. Jie Yan, serahkan dia padaku. Sudah lama aku ingin melawan roh Gemini yang dikatakan sebagai roh tertinggi di jajaran roh peringkat atas. Ucap Xia Yuer saat ia mengepakkan sayapnya yang mungil lalu perlahan terbang. Merasakan niat bertarung Xia Yuer yang sangat membara, ia pun tersenyum karena ia yakin bahwa roh peri mungil tersebut pasti akan menang walaupun mungkin dia juga akan menerima luka yang cukup serius nantinya. Tap. Formasi alam, kelahiran alam. Xia Yuer langsung membuat postur Buddha lalu tanaman dalam jumlah yang sangat besar meledak dari dalam permukaan tanah dan langsung merubah medan dalam sekejap. Aura ini tidak salah lagi. Dia memang yang terbaik dari garis darah kerajaan dunia roh peri. Si Fei yang melihat betapa besarnya ki dan konsep yang bisa diledakkan oleh Xia Yuer dalam satu nafas, membenarkan dugaannya. Untuk Jie Yan dan Han Qin, keduanya langsung menghilang dan muncul di jarak tertentu. Keduanya belum bergerak dan menatap ke arah tempat yang cukup jauh ketika semua tanaman tersebut langsung diledakkan oleh petir bercampur dengan api. Yuer, berhati-hatilah. Batin Jie Yan saat ia menatap ke arah Han Qin. Ia pun membuat kuda-kuda bertarung karena sudah siap melawan sosok sekuat Han Qin. Aku akan menghabisimu seperti aku menghabisi Han Chen sebelumnya. Ucap Jie Yan acuh tak acuh. Mendengar nama Han Chen, kemarahan Han Qin semakin menjadi tetapi ia mencoba menenangkan diri lalu membuat kuda-kuda menyerang saat dua pedang kembar muncul di tangannya. Akan kuperlihatkan perbedaan kekuatan kita. Ucap Han Qin dengan niat membunuh yang begitu besar. Pertarungan keduanya pun tidak terelakkan lagi karena keduanya memang sudah menaruh dendam yang tidak bisa dihapuskan. Episode sebelumnya. Kerjasama. Episode berikutnya. Xiao Chen vs Han Wangzan. Xiao Chen vs Han Wangzan. Kekaisaran Han. Dua kultivator kuat dan dua roh tingkat tinggi sedang bertarung di sana. Pemuda tampan yang tidak lain adalah Xiao Chen bergumam kecil ketika melihat ke arah sisi lain pinggiran kota Kekaisaran Han. Walaupun Xiao Chen penasaran dengan siapa yang bertarung, ia tidak pergi melihat sama sekali karena ada seseorang yang mendekat ke arahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ia tahu bahwa seseorang yang mendekat ke arahnya cukup kuat, sekuat Xiao Li dan Lin Ming. Zep. Seseorang yang muncul di dekat Xiao Chen adalah Han Wangzan. Ia menatap ke arah Xiao Chen dengan tatapan dingin dan mencoba mencari tahu siapa sebenarnya Xiao Chen. Aura yang dirasakan oleh Han Wangzan pada Xiao Chen hanyalah tingkat alam sage tahap ke-8 walaupun ia tahu bahwa kultivasinya pastilah disembunyikan. Ada perasaan bahaya yang sangat mengerikan dari aura Xiao Chen yang terlihat biasa saja. Oh, anggota klan Han. Apakah kau yang disebut sebagai Kaisar Han? Tanya Xiao Chen penasaran ketika menatap ke arah Han Wangzan. Aku adalah Kaisar Han generasi sebelumnya, Han Wangzan. Siapa yang mulia dan apa tujuan Anda datang ke Kekaisaran Han? Tanya Han Wangzan sedikit waspada.
Ia sudah mengalami pertarungan tak terhitung jumlahnya dan ia langsung tahu bahwa Xiao Chen sangat kuat. Siapa aku tidak penting. Tetapi aku ingin bertanya, kenapa kau melakukan kerja sama dengan kultivator dari alam abadi? Tanya Xiao Chen penasaran. Siapa dia? Kenapa orang ini mengingatkanku kepada seseorang? Batin Han Wangzan saat menatap Xiao Chen dengan cermat. Kali ini Xiao Chen menyimpan sayapnya sehingga dia terlibat seperti pemuda pada umumnya. Jika sayap Xiao Chen terlihat, ia pasti akan langsung mengaitkan Xiao Chen dengan Lin Si. Mengapa Anda mengatakan bahwa aku bekerja sama dengan kultivator dari alam abadi? Apakah Anda berasal dari alam abadi? Tanya Han Wangzan sedikit dingin. Entah mengapa, ia merasakan bahwa ketika ia mengatakan bahwa ia bekerja sama dengan klan Wang, orang di depannya akan langsung menembaknya. Tidak perlu menyembunyikannya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya lalu melanjutkan, aku bukan dari alam abadi. Tetapi aku dapat melacak banyak kultivator dengan ki abadi di sekitar Kekaisaran Han. Apakah kau masih ingin berbohong? Wajah Han Wangzan semakin gelap karena tidak menyangka bahwa pemuda di hadapannya bisa melacak seseorang yang menggunakan ki abadi. Karena kau sudah tahu, untuk apa kau bertanya? Han Wangzan merasa bahwa ia dipermainkan. Ia pun mengerahkan kekuatan spiritualnya lalu gerbang roh perlahan tercipta. Ia jarang menggunakannya roh jika tidak dalam keadaan terdesak. Kali ini, karena ancaman bahaya, ia langsung memanggil roh untuk membantunya. Ketika roh kontrak Han Wangzan keluar, Xiao Chen tetap tenang lalu berbicara, kau memang dari klan Han karena di benua Sein, hanya klan Han yang diizinkan melakukan kontrak dengan roh Gemini. Sama halnya untuk klan Dai yang bisa melakukan kontrak dengan roh dunia peri tipe darah. Siapa kau? Han Wangzan semakin waspada ketika mendengar bahwa Xiao Chen mengatakan hal itu. Harus diketahui bahwa ini adalah rahasia klan Han dapat melakukan kontrak dengan roh Gemini ketika mereka mencapai tingkat alam sage tahap ke-9 karena tingginya persyaratan yang diajukan oleh para roh Gemini. Aku sudah mengatakan bahwa kau tidak perlu tahu siapa aku. Karena kau telah melakukan kerja sama dengan kultivator dari alam abadi, maka aku menganggapmu sebagai ancaman bagi benua Sein. Oleh karena itu, aku akan menghabisimu di tempat. Saat Xiao Chen mengatakan itu, langit menjadi gelap dalam sekejap. Petir berwarna merah kehitaman meledak ke segala arah yang membuat tempat tersebut terguncang. 5 roda darah perlahan muncul dan berputar dengan cepat di belakang punggung Xiao Chen. Selain dari itu, dengan kecepatan yang sangat tinggi, Xiao Chen membentuk lingkaran formasi tepat di bawah kakinya. Formasi kegelapan, mode kegelapan. Seluruh tubuh Xiao Chen ditutupi armor dalam sekejap lalu sebuah pedang hitam yang sangat besar muncul di tangan kanannya. Orang ini sangat berbahaya. Batin Han Wangzan saat ia menarik roh Gemini dan langsung melakukan fusi. Fusi. Cukup menarik. Gumam Xiao Chen tetapi ia tidak menunggu Han Wangzan untuk selesai. Roda darah. Wush. Kelima roda darah yang ada di punggung Xiao Chen langsung melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sraing. 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 Jeres. Jurang yang sangat dalam keempat arah yang berbeda langsung tercipta dalam sekejap. Bahkan kekuatan spiritual yang meledak dari gabungan dari Han Wangzan dan roh Gemini langsung dibelah-belah dalam sekejap. Blar. Pusaran api bercampur petir meledak ke arah langit dan Han Wangzan sebagai pusatnya. Itu langsung menghancurkan roda darah tersebut. Wush.
Ketika api dan petir hilang, terlihat Han Wangzan yang sedikit pucat dengan beberapa luka sayat di tubuhnya meneteskan darah. Ia tidak menyangka bahwa bahkan ketika melakukan fusi, ia masih dilukai dengan mudah oleh Xiao Chen. Dung, dung. Roda darah kembali tercipta di belakang punggung Xiao Chen. Ia menatap ke arah Kaisar Han dengan tatapan datar sambil berbicara, "Kekuatanmu sedikit lebih kuat dari Lin Ming ketika melakukan fusi. Tetapi hanya sedikit, jika hanya ini yang kau miliki, maka kau akan mati di tempat." Mendengar nama Lin Ming, amarah Han Wangzan semakin melonjak. Ia pun langsung menggunakan kedua pedang di tangannya lalu menyerang sekuat tenaga. Ki Raja juga meledak dari tubuhnya untuk menekan Xiao Chen. Formasi Gemini, tebasan api dan petir. Sraing, sraing. Melihat serangan teramat dahsyat, Xiao Chen tentu tidak tinggal diam karena walaupun ia kuat, seseorang sekaliber Han Wangzan masih bisa memberinya luka yang cukup parah. Tebasan ultrasonik. Sraing. Pedang besar di tangannya pun langsung diayunkan. Bilah tak kasat mata pun meledak dari ujung pedang tersebut lalu membelah serangan Han Wangzan yang membuat serangan tersebut bergerak ke dua arah yang berbeda melewati Xiao Chen. Duar, duar. Langkah sonik. Apa? Han Wangzan terkejut luar biasa ketika melihat serangannya dibelah begitu saja. Tetapi ia semakin merasa ngeri karena Xiao Chen tiba-tiba muncul tepat di depannya lalu mengayunkan pedang besar menggunakan dua tangan dari atas ke bawah. Sial! Han Wangzan langsung mengangkat pedangnya ke arah atas dengan cara menyilangkan kedua pedangnya. Terang! Bom! Kaki Han Wangzan langsung tenggelam ke dalam tanah. Kekuatan yang coba ia tahan berada di luar kemampuan kekuatan tubuhnya. Ia sangat terkejut bahwa akan ada seseorang yang bukan dari klan naga memiliki kekuatan murni tubuh sebesar itu. Formasi Gemini, sinar api dan petir. Dari mata Han Wangzan, serangan dadakan dilepaskan dalam sekejap. Xiao Chen sedikit terkejut tetapi tentu ia tidak pernah ceroboh melawan seseorang seperti Han Wangzan. Gelombang suara sonik. Blar. Ledakan api dan petir terjadi dalam sekejap. Di saat itu juga, dua sosok langsung terhempas ke dua arah berlawanan. Zurt. Xiao Chen menusuk pedang ke dalam tanah lalu menghentikan tubuhnya mundur lebih jauh sementara Han Wangzan menabrak banyak pohon lalu merobohkannya sebelum ia menyetabilkan tubuhnya. Ini cukup merepotkan. Memang butuh usaha menghabisi seseorang selevel Lin Ming. Batin Xiao Chen. Xiao Chen menyipitkan matanya saat merasakan Ki Raja yang cukup aneh meledak sekali lagi dan mencoba melemahkannya. Ki Raja dengan atribut pembunuh Ki Raja. Sungguh menarik. Xiao Chen menaikkan sudut bibirnya saat menatap Han Wangzan yang perlahan berjalan ke arahnya dengan wajah yang sangat gelap dan amarah besar. Kau ingin mengurangi kekuatanku dengan cara menggunakan Ki Raja yang unik ini. Jika itu orang lain, maka kau pasti bisa melakukannya. Tetapi sangat disayangkan bahwa kau bertemu denganku. Ucap Xiao Chen acuh tak acuh karena ia tahu bahwa ia harus menyelesaikan musuh secepat mungkin. Pedang besar di tangan kanannya langsung diselimuti oleh Ki dan itu berubah menjadi petir hitam kemerahan. Zurt, zurt, zurt. Apa itu? Batin Han Wangzan. Ia tahu bahwa itu adalah Ki Raja, tetapi tidak pernah melihat seseorang menggunakan Ki Raja seperti itu. Akan kuperlihatkan seperti apa kultivator elit yang menggunakan Ki Raja. Ucap Xiao Chen saat ia langsung bergerak. Langkah sonik. Zep.
Xiao Chen muncul dalam sekejap di atas Han Wangzan lalu mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Celaka. Aku akan mati jika terkena serangan ini. Tidak bisa memblokirnya. Batin Han Wangzan karena ia merasakan perasaan sangat ngeri ketika melihat tebasan sederhana dari Xiao Chen mengarah padanya. Episode sebelumnya. Roh Gemini. Episode berikutnya. Serangan terkuat. Kekaisaran Han. Sraing. Tebasan sederhana dari Xiao Chen membuat Han Wangzan ketakutan. Ia langsung menggunakan teknik bergerak terkuat yang ia miliki. Itu adalah teknik yang menggunakan dua elemen sekaligus. Teknik itu juga pernah digunakan oleh Han Chen ketika melawan Jie Yan agar dirinya bergerak lebih cepat melampaui batas yang bisa ditanggung oleh tubuhnya sendiri. Jeres. Ketika ayunan pedang Xiao Chen mengenai permukaan tanah, itu langsung membuang jurang yang cukup dalam. Matanya saat ini sangat tajam ketika melirik ke arah tempat tertentu. Ia tentu dapat melacak pergerakan Han Wangzan yang menghindar sebelumnya. Sangat cepat. Tampaknya aku tidak bisa bertarung dengan cara biasa saat ini. Jika tidak, mungkin aku akan terjerat dalam waktu yang cukup lama melawan bocah ini. Batin Xiao Chen saat aura berwarna hitam yang menyelimuti seluruh tubuhnya langsung luntur. Hufet, hufet, hufet. Han Wangzan yang saat ini sudah berpindah tempat ke tempat yang cukup jauh dari Xiao Chen, menatap ke arah Xiao Chen dengan tatapan sedikit takut. Nafasnya sangat memburu saat ini dan tidak teratur sama sekali. Bukan karena kehabisan ki atau konsep, tetapi ini adalah murni karena ketakutan. Aku takut padanya. Tidak. Bagaimana bisa seseorang seperti itu membuatku takut? Han Wangzan semakin marah. Sebagai mantan kaisar dari Kekaisaran Han, ia telah melawan banyak musuh kuat di masa lalu, bahkan semua patriark klan kuno. Ia berhasil bertahan hidup sampai saat ini itu dikarenakan belum ada yang bisa membunuhnya jika ia berniat untuk pergi dari pertarungan apalagi ketika ia berada di dalam kondisi fusi dengan roh kontraknya. Bajingan! Aku akan membunuhmu! Teriak Han Wangzan saat petir dan api langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia pun mengerahkan semua kekuatannya saat ini untuk membuktikan bahwa dirinya tidak takut terhadap Xiao Chen. Jubah petir api. Xiao Chen yang masih berada di kejauhan, menatap ke arah Han Wangzan dengan tatapan acuh tak acuh. Teknik seperti itu tentu sudah ia lihat berkali-kali pada anggota klan Han yang sering ia lawan di masa lalu. Aura Xiao Chen tiba-tiba melejit sekali lagi saat petir hitam kemerahan meledak ke segala arah. Aura berwarna hitam dan merah menutupi seluruh langit sekali lagi tetapi kali ini berbeda karena itu tidak langsung lenyap seperti terakhir kali. Jeres. Sepasang sayap kelelawar langsung muncul di punggung Xiao Chen karena tidak ada gunanya lagi menggunakan kemampuan lainnya melawan Han Wangzan yang tampak berniat untuk mati melawannya. Selain dari sayap, sepasang tanduk pun langsung muncul di kelapa Xiao Chen, matanya berubah serta wajahnya tampak jauh lebih jahat daripada sebelumnya. Temperamennya kini terlihat seperti seorang raja, tidak lagi seperti seorang pemuda lemah lembut seperti sebelumnya. Petir hitam kemerahan langsung menyambar dari langit yang gelap. Hal itu menarik semua pandangan para kultivator yang berada tidak jauh dari tempat tersebut. Selain dari itu, bahkan untuk banyak kultivator yang berasal dari alam abadi tampaknya tertarik dengan aura jahat yang meledak tiba-tiba dan bahkan sampai membuat langit menimbulkan fenomena luar biasa. Kau!
Han Wangzan pucat ketika melihat bentuk Xiao Chen karena ia pernah melihat hal seperti itu walaupun itu pada seseorang yang ia kenal dan itu adalah wanita. Ketika melihat seseorang seperti itu, ia teringat tentang pertempuran dahsyat ketika ia masih muda dan energi. Di saat itu, Han Wangzan adalah seorang pemuda berdarah panas. Apalagi ketika kekuatannya saat ini baru saja mencapai tingkat alam sage tahap ke-9. Namun, ketika melihat seseorang yang mengamuk dan membutuhkan banyak kultivator setingkat dirinya hanya untuk menahannya, barulah ia sadar bahwa ada garis darah mengerikan di antara para anggota klan kuno. Tentu seseorang yang ia lihat mengamuk saat itu adalah Lin Si. Setelah itu, Han Wangzan mencari banyak informasi tentang Lin Si dan asal-usulnya. Tidak ada catatan tentang hal itu sama sekali tetapi di klan Han tercatat tentang seseorang yang memiliki bentuk seperti itu. Dari situlah Han Wangzan mengetahui patriark klan Xiao generasi kedua. Dikatakan sebagai patriark terkuat di sejarah klan Xiao di benua Sein. Memiliki kekuatan untuk membalikkan dunia, walaupun kekuatan itu adalah kekuatan yang tidak stabil. Ini juga awal mula Han Wangzan begitu ambisius untuk memusnahkan Lin Si karena takut Lin Si menjadi seseorang seperti patriark klan Xiao generasi kedua. Hal ini berakibat dendam yang tidak bisa lagi dimaafkan antara dirinya dengan Lin Ming dan Lin Si. Tidak peduli siapa kau. Kekuatan jahat itu tidak boleh ada di benua Sein karena itu hanya mengganggu rencana klan Han menjadi penguasa sebenarnya. Kilatan dingin terlihat di mata Han Wangzan saat ia mengerahkan semua kekuatannya. Teknik terlarang klan Han. Kedua pedang Han Wangzan bergetar keras saat ki dan konsep merasuki kedua pedang tersebut. Retakan kecil terlihat ketika jumlah ki dan konsep yang disuntik olehnya melampaui batas yang bisa ditanggung oleh pedang tersebut. Zep! Han Wangzan muncul tepat di jarak hampir 20 meter dari Xiao Chen. Retakan juga terlihat di sekujur tubuhnya karena ia menggunakan teknik terlarang untuk meningkatkan kekuatannya dalam jumlah yang sangat besar. Jika dibandingkan dengan kultivator tingkat abadi awal, kekuatannya bisa dipastikan lebih besar. Kau pastilah patriark klan Xiao generasi kedua. Aku tidak tahu apa hubunganmu dengan Lin Si. Tetapi kau akan mati di sini hari ini juga karena kekuatan jahat seperti itu tidak boleh ada di dunia ini. Setelah Han Wangzan berbicara, ia pun langsung melesat dengan kecepatan tertingginya lalu mengayunkan kedua pedangnya sekuat tenaga. Teknik terlarang, tebasan pembunuh surgawi. Xiao Chen tetap tenang. Ia tahu bahwa tebasan dari Han Wangzan dapat membunuh sangat banyak kultivator tingkat alam abadi level terendah sekalipun. Petir hitam tampak lebih menyengat di pedang besar di tangan kanannya. Ia pun membuat kuda-kuda sederhana untuk menyerang. Tebasan serigala surgawi. Sraing. Ketika Xiao Chen mengayunkan pedangnya, itu langsung bertemu dengan kedua pedang Han Wangzan. Duar. Ledakan dahsyat terjadi dalam sekejap. Ledakan tersebut tidak melebar ke semua arah, tetapi hanya meluas di satu arah, dan itu membentuk pusaran bilah yang tak terhitung jumlahnya. Dan arah dari serangan itu, terus bergerak ke tempat yang cukup jauh, yaitu istana milik Kekaisaran Han. Semua tempat yang dilewati oleh serangan itu langsung dihancurkan dan rata menjadi tanah. Serangan itu tentu adalah serangan Xiao Chen yang menghancurkan serangan Han Wangzan sepihak. Tubuh Han Wangzan pun disapu bersama dengan tekniknya lalu dibawa ke arah istana. Bom! Episode sebelumnya. Xiao Chen vs Han Wangzan. Episode berikutnya. Jie Yan vs Han Qin.
Kekaisaran Han. Duar. Ledakan besar terjadi di tempat yang jauh. Ledakan tersebut berasal dari teknik yang dilancarkan oleh Xiao Chen dan langsung menghancurkan istana Kekaisaran Han. Bahkan pesona khusus yang dibuat di istana tidak mampu menanggung daya rusak teknik tersebut. Inilah kekuatan dari seorang kultivator yang pernah menguasai satu era di bawah tangannya di benua Sein. Selain dari istana, klan Han yang berada di sekitar istana juga hancur berantakan. Jumlah korban sangat banyak. Untuk para kultivator tingkat alam sage tahap ke-7 ke bawah, mereka tidak akan mampu bertahan dari serangan tersebut. Xiao Chen menatap ke arah ledakan dengan tatapan datar seperti biasa. Ia pun langsung mengarahkan telapak tangannya ke arah ledakan tersebut lalu bergumam, pengendalian darah. Semua mayat yang ada di sana yang utuh maupun tidak, langsung mengeluarkan darah dan mereka langsung mengering dengan kecepatan yang sangat tinggi. Semua darah-darah tersebut dipadatkan menjadi setitik darah merah. Bahkan darah Han Wangzan yang tewas dengan cara tercerai-berai langsung ditarik lalu dipadatan. Semua darah itu bergerak ke arah Xiao Chen. Xiao Chen menatap setitik darah di hadapannya sambil menggelengkan kepalanya, kualitas darah terlalu buruk. Ini tidak dapat meningkatkan umurku bahkan dalam 2000 tahun. Setetes darah yang dipadatkan itu langsung masuk ke dalam dahi Xiao Chen dan di saat itu juga, tubuhnya diselimuti oleh kabut merah untuk beberapa saat. Auranya tampak meningkat sedikit, vitalisnya tampak melambung ketika mencerna setetes darah yang dipadatkan tersebut. Inilah kemampuan unik dari keturunan kelelawar iblis surgawi. Menggunakan darah, mereka mampu meningkatkan umur dan kekuatan tetapi ada batasan tertentu yang tidak bisa dilanggar. Jika berlebihan, bisa dipastikan bahwa pemilik garis darah seperti itu akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ini juga alasan mengapa Xiao Chen disegel, dan dia akan keluar di waktu adanya kekacauan lalu memanen darah musuh untuk memperpanjang umurnya. Dalam sejarah benua Sein, Xiao Chen telah keluar sebanyak 3 kali. Dan ini juga berkaitan dengan pembersihan yang dilakukan oleh klan kuno. Para patriark dan leluhur tua klan kuno semuanya mengenal Xiao Chen karena ketika mereka naik tahta, mereka akan datang ke klan kuno lainnya. Dan di saat datang ke klan Xiao, mereka pasti akan menemui Xiao Chen sebagai leluhur tertua yang masih hidup bahkan setelah generasi patriark klan kuno sudah mencapai angka 3 digit. Aku merasakan bahwa adanya perempuan besar di luar kota ini. Salah satunya adalah anggota klan Han. Xiao Chen langsung mengepakkan sayapnya lalu terbang ke arah tersebut. Karena ia telah memutuskan untuk menghabisi klan Han, maka ia tidak akan menyisakan satupun dari mereka. Bisa dikatakan, di benua Sein saat ini, hanya Xiao Chen yang memiliki kemampuan menghancurkan satu kekuatan besar hanya dengan dirinya sendiri. Ini membuktikan betapa kuatnya dia walaupun kekuatannya tidak berada di tingkat abadi. Kultivator dari alam abadi bisa disampingkan untuk saat ini. Mereka semua belum bergerak. Jadi, lebih baik membersihkan kultivator yang dari benua Sein yang mengganggu ketenangan untuk benua Sein. Batin Xiao Chen saat ia terus terbang. Selain dari itu, ia merasakan aura yang unik sedang melawan satu anggota klan Han yang tersisa. Walaupun mungkin beberapa anggota klan Han masih di luar, tidak butuh waktu lama untuk mencari mereka nanti. Inilah yang dipikirkan oleh Xiao Chen, seseorang sekuat Kaisar Han harus lebih dulu dibereskan. Han Qin tidak tahu bahwa dirinya telah diburu oleh monster tua. Saat ini, ia sedang berhadapan dengan Jie Yan. Walaupun ia lebih kuat,
sangat sulit untuk menjatuhkan Jie Yan. Namun, saat Han Qin sedang bentrok, ia merasa bulu-bulu di punggungnya berdiri tegak. Perasaan ancaman kematian tampak mendekat ke arahnya. Duar. Han Qin langsung mundur ketika ledakan terjadi. Ia menjaga jarak dari Jie Yan sambil perlahan gemetaran. Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa bahwa nyawaku sedang terancam? Tidak mungkin bocah ini dapat membunuhku. Lalu, apakah karena itu? Batin Han Qin saat menatap ke arah tempat yang sangat jauh. Ia dapat melacak bahwa istana kekaisaran Han telah meledak. Awalnya Han Qin sangat marah. Tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa pergi dari tempat itu karena dihadang oleh Jie Yan dari waktu ke waktu. Ia tidak menyangka bahwa bocah yang bahkan tidak mencapai usia 5% usianya akan dapat menandinginya. Ketika ledakan mereda, terlihat Jie Yan dengan kondisi sehat walaupun pakaiannya sedikit compang camping. Ia menatap tajam ke arah Kaisar Han yang tampak bimbang. Ia pun melirik ke arah Xia Yuer yang masih bertarung dengan sengit melawan si Fei. Aku harus membereskan Kaisar Han dengan cepat. Aku tidak tahu siapa yang menggunakan serangan dahsyat sebelumnya. Bahkan aku pun pasti akan tewas di bawah teknik seperti itu. Batin Jie Yan saat memikirkan adegan ledakan dengan teknik yang tampak seperti pusaran tajam menerjang ke arah istana kekaisaran Han. Jika hanya dengan ini, maka tidak mampu melawannya. Batin Jie Yan saat mengambil keputusan. Ia pun menyimpan pedangnya lalu mengeluarkan tombak pembunuh naga. Ia telah memikirkan beberapa serangan gabungan dengan teknik tombak bercampur dengan ki petir hitam digabungkan dengan konsep ruang. Tombak petir suci. Tubuh petir suci. Zurt, zurt. Tubuh Jie Yan diselimuti oleh petir hitam. Ia menggunakan teknik ini untuk merangsang kecepatan reaksinya agar dapat menggunakan teknik yang ia pikirkan. Setelah itu, Jie Yan membuat kuda-kuda menyerang ke arah Han Qin yang masih menatapnya dengan waspada. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Tombak pembunuh naga diselimuti oleh konsep ruang. Ia telah memikirkan cara penggunaan konsep ruang dalam pertarungan dan memaksimalkan daya serang agar target lebih mudah untuk dikalahkan. Teknik pembunuh naga, tombak pemecah ruang. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Jie Yan langsung mengayunkan tombak pembunuh naga di tempat ke arah Han Qin. Han Qin yang sedang terbang di udara, merasakan bahaya yang sangat kritis. Ia buru-buru menghindar ke samping karena ia dapat melacak pergerakan konsep ruang di sekitarnya. Ush! Blar! Ketika Han Qin menghindar, ia melihat ruang yang sangat kecil robek dan sebuah tombak keluar dari dalamnya. Saat melesat, itu menembakkan petir hitam yang membuat Han Qin berkeringat dingin. Jika ia tidak menggunakan jubah petir dan api, bisa dipastikan bahwa ia akan ditikam di tempat tanpa bisa menghindar sama sekali. Gawat! Bocah ini mampu menggunakan pemakaian konsep ruang sampai seperti itu. Aku tidak bisa melawannya menggunakan jarak. Aku pasti dirugikan. Batin Han Qin saat ia langsung terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah tempat Jie Yan berada. Dia langsung menyadarinya. Jie Yan tidak terlalu terkejut. Lagi pula Han Qin adalah kultivator puncak di benua Sein yang telah menjalani banyak pertarungan sampai di mencapai levelnya saat ini. Tanpa membuang waktu, Jie Yan langsung mengangkat tombak pembunuh naga lalu menggunakan gaya menusuk ke arah bawah. Teknik pembunuh naga, hujan kematian. Konsep ruang meledak dalam jumlah yang sangat besar dan itu bergerak di langit.
Di saat itu juga, banyak pusaran kecil muncul di langit tepat di atas Han Qin yang sedang bergerak ke arah Jieyan. Puluhan tombak langsung melesat keluar lalu mencoba menikam Han Qin layaknya sebuah hujan. Jangan pikir bahwa kau bisa melawanku dengan teknik seperti ini bocah. Ucap Han Qin dingin saat ia mengerahkan Qi dan konsep api dalam jumlah yang cukup besar. Pusaran api. Blar. Api meledak dari tubuh Han Qin ke arah langit membentuk pusaran lalu menahan semua tombak tersebut. Ia tidak berhenti sama sekali dan terus bergerak ke arah Jieyan. Walaupun tombak itu awalnya menembus api, itu masih dihancurkan sebelum mencapai tubuhnya. Jieyan tidak berbicara dan ia pun langsung melesat ke arah Han Qin. Ia mengerahkan cukup banyak Qi dan konsep di tombak pembunuh naga lalu mengayunkannya ketika mencapai jarak tertentu dengan Han Qin. Tombak petir neraka. Gaya pertama, tusukan neraka keputusasaan. Han Qin yang menatap itu juga tidak tinggal diam dan langsung mengayunkan kedua pedangnya. Pedang di sebelah kanan diselimuti oleh api dan di tangan kiri, itu diselimuti oleh petir. Teknik pedang ganda, tarian petir dan api. Tombak Jieyan langsung menembus pusaran api lalu mengarah ke pedang Han Qin yang baru saja dia ayunkan. Terang. Blar. Ledakan dahsyat terjadi yang membuat semua tempat hancur berantakan. Di tempat yang tidak terlalu jauh dari ledakan, Xiao Chen berhenti di udara lalu menara ke arah pertarungan tersebut. Ia menaikkan sedikit alisnya ketika menatap ke arah Jieyan. Anak itu, bagaimana bisa ada kekuatan tempur seperti ini lahir di era ini? Jika kekuatannya mencapai tingkat alam sage tanpa kesembilan, dia pasti bisa melawanku secara setara. Xiao Chen kagum ketika melihat ke arah Jieyan karena baru kali ini setelah sekian lama ia melihat kultivator yang sangat mampu. Karena ketertarikannya, Xiao Chen yang mulanya ingin menghabisi Han Qin, hanya diam di udara sambil menonton pertarungan. Episode sebelumnya, serangan terkuat. Episode berikutnya, Jieyan vs Han Qin 2. Kekaisaran Han, basis klan Wang. Saat ini sudah lebih dari setengah pasukan dari klan Wang berkumpul. Mereka semua bersiap-siap untuk menyerang klan kuno. Dan klan kuno yang terdekat adalah klan Su. Terlihat Wang Li dan Wang Qi dan Wang Li sedang melayang di udara menatap ke arah kejauhan dengan tatapan sangat serius. Keduanya saat ini tentu sedang melacak pertarungan yang terjadi di tempat yang cukup jauh. Kekuatan yang ditampilkan oleh Xiao Chen sebelumnya membuat mereka waspada. Keduanya telah merasakan secara samar bahwa Han Wang Shan telah tewas. Ternyata masih ada kultivator sekaliber itu di benua Sein. Apakah kita harus ikut campur dalam pertarungan Han Qin? Tanya Wang Qi menatap ke arah Wang Li di sebelahnya. Biarkan dia tewas. Sampah itu tidak perlu untuk hidup lagi. Apa gunanya hanya satu kultivator tingkat alam sage tahap ke-9? Walaupun dia cukup kuat, dengan dia sendiri, pasukan kita dengan mudah menghabisinya. Jadi, tidak perlu menghabiskan tenaga menyelamatkannya. Kita harus fokus menghubungi semua bawahan untuk saat ini. Jika hanya dengan kita berdua, akan sulit melawan kultivator sekaliber itu. Ujar Wang Li. Ya, aku heran kemana mereka bertiga pergi. Sungguh sangat tidak bisa diandalkan. Kenapa mereka bertiga begitu egois? Pasukan yang mereka bawa untuk membuat kekacauan juga sangat banyak. Jika mereka bertemu klan kuno terlebih dahulu, bisa dipastikan kekuatan tempur kita akan berkurang drastis.
Ucap Wang Qi sangat marah saat ini ketika mengingat 3 pemimpin lainnya yang dikirim ke benua Sein sama seperti dirinya dan Wang Li. Wang Li juga tidak puas dengan sikap ketiga rekannya, tetapi ia hanya bisa diam saat ini dan menonton pertarungan walaupun ia hanya bisa merasakannya secara samar. Di tempat ledakan akibat pertarungan antara Jie Yan dan Han Qin, Xiao Chen terlihat masih terbang di udara sambil menatap ke arah ledakan. Konsep ruang, api dan petir. Pemuda yang memegang tombak itu cukup menarik. Apalagi tombak yang dia gunakan adalah tombak pembunuh naga, sungguh tidak terduga bahwa akan ada seseorang yang mampu mengendalikan tombak pembunuh naga sedemikian rupa. Jika tidak salah, di masa lalu hanya ada satu kultivator yang mampu menggunakannya walaupun dia hanya paling hebat menggunakan sekitar 40-50% kekuatan sejati tombak pembunuh naga. Dari apa yang aku ketahui, tombak itu hanya bisa digunakan oleh seseorang. Xiao Chen bergumam dan menghentikan kata-katanya. Ia merasa bahwa Jie Yan semakin menarik dan telah memikirkan identitas asli Jie Yan. Lalu tatapan Xiao Chen tertuju pada tempat lainnya, dan itu adalah pertarungan antara Xia Yuer dan Si Fei. Ia cukup tertarik dengan Xia Yuer karena ia tahu bahwa Xia Yuer adalah roh peri. Tetapi, apa yang membuatnya penasaran? Tentu saja Xia Yuer yang terlihat sangat kecil. Walaupun Xiao Chen tahu tentang dunia roh peri, ia tidak pernah melihat ada roh peri yang sangat kecil, tetapi sangat kuat sampai-sampai kekuatannya mampu melawan tahapan lebih tinggi, padahal itu adalah kekuatan puncak benua Sein. Bisanya, ketika mencapai kekuatan puncak, untuk tingkat alam sage tahap ke-8, dia tidak akan bisa melawan tahapan lebih tinggi, yaitu tingkat alam sage tahap ke-9. Ini merupakan hukum alam. Tetapi, jika ada seseorang yang mampu melakukannya, maka mereka adalah orang yang bisa dikatakan sebagai yang terkuat jika mencapai puncak. Dan kali ini, Xiao Chen melihat 2 di antaranya, yaitu Jie Yan dan Xia Yuer. Wush! Ledakan perlahan mereda dan terlihat 2 sosok yang saling berhadapan. Jarak yang memisahkan keduanya hanya sekitar 10 meter. Keduanya tentu adalah Jie Yan dan Han Qin. Jie Yan saat ini terlihat memasang wajah ekspresi sedikit jelek karena ada bekas luka di bahunya. Ia tidak menyangka bahwa kekuatan Han Qin akan mencapai titik di mana ia harus menggunakan semua kekuatannya hanya untuk memberikan sedikit luka. Untuk Han Qin, kondisinya sedikit lebih parah dari Jie Yan karena terkena serangan tusukan sebelumnya. Ia adalah yang paling tidak percaya setelah melihat kekuatan Jie Yan. Ia semakin bertekad untuk menghabisinya saat ini. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Jie Yan muncul dalam sekejap di belakang Han Qin saat lubang teleportasi tercipta. Ia langsung mengayunkan tombak pembunuh naga sekuat tenaga yang ia bisa. Sedangkan untuk Han Qin, ia cukup terbiasa melawan Jie Yan saat ini sehingga ia langsung memutar tubuhnya lalu mengayunkan pedangnya. Terang! Zurt, zurt. Ketika bentrokan terjadi, Ki Raja meledak ke segala arah. Untuk Han Qin, ia menyerang kembali dengan pedang di tangan kirinya karena hampir tidak mampu menahan beban dari tombak pembunuh naga. Tebasan petir surgawi. Seraing. Jie Yan yang telah menduga serangan itu, mengeluarkan pedangnya lalu mengayunkannya juga. Terang! Zurt, zurt. Han Qin semakin jengkel karena semua apa yang ia lakukan tampak seperti telah diprediksi oleh Jie Yan. Hal ini membuatnya semakin marah. Tetapi ia terkejut ketika Jie Yan membuka mulutnya dan ia langsung ingat Jie Yan adalah Raja Naga.
Saat Jieyan membuka mulutnya, tubuhnya perlahan berubah menjadi setengah naga. Bola awal kehancuran. Sial. Han Qin tidak menyangka bahwa ia akan sangat ceroboh dan melupakan identitas Jieyan. Ia hanya bisa menggunakan Qi dan konsep dalam jumlah yang sangat besar karena jarak di antara keduanya sangat dekat dan tidak mungkin untuk menghindar. Duar. Ledakan petir hitam melesat ke arah kejauhan yang membuat angin kencang berhembus ke segala arah. Walaupun itu mungkin melukai Han Qin, Jieyan sangat paham itu tidak akan bisa memberikan cedera parah karena ia tidak menggunakan konsep sama sekali. Sangat sulit menggabung konsep ruang dengan kekuatan kehancuran yang menyerupai petir hitam. Dengan buru-buru, Jieyan menyimpan pedangnya lalu tombak pembunuh naga berubah menjadi bintik-bintik energi lalu masuk ke dalam tubuhnya. Di saat itu juga, tubuhnya membengkak dengan kecepatan yang sangat tinggi lalu ia mengayunkan cakarnya saat proses dirinya memasuki mode naga hitam kehancuran. Cakar naga. Sraing. Jeres. Di tempat Han Qin terhempas, 5 jurang yang sangat dalam tercipta dalam sekejap saat Jieyan mengayunkan cakarnya. Sialan. Teriakan marah Han Qin terdengar saat Qi dan konsep meledak dalam sekejap lalu membuat semua tempat terbakar serta permukaan tanah memercikkan petir. Ia perlahan melayang dari salah satu jurang dengan wajah yang sangat muram. Bekas sayatan terlihat membentang dari bahu sampai pinggangnya karena ia tidak menyangka bahwa Jieyan akan melakukan hal itu ketika ia masih dalam kondisi menyetabilkan tubuhnya saat menahan serangan Jieyan sebelumnya. Kau memang benar-benar Raja Naga. Kekuatan penindasan ini jauh lebih tinggi daripada tetua naga. Ucap Han Qin sangat dingin. Matanya saat ini memerah karena merasa bahwa hidup telah mempermainkannya. Jika Han Qin dilukai oleh seseorang yang satu generasi dengannya, ia akan merasa maklum walaupun ia masih marah. Tetapi, kali ini harga dirinya seolah-olah diinjak karena ia bahkan tidak mampu mengalahkan generasi muda yang satu generasi dengan putranya. Karena kau telah membuatku sangat marah saat ini, maka aku akan mengambil nyawamu walaupun nyawaku adalah taruhannya. Saat mengatakan itu, aura di sekitar Han Qin tampak sangat berat. Api meledak ke arah langit dan langsung merubah medan pertempuran menjadi lautan api. Selain dari itu, petir menyambar di mana-mana. Dan banyak petir yang menyambar ke arah Han Qin. Petir tersebut tampak diserap, yang membuat aura Han Qin terus meroket. Jieyan yang menatap itu, mendengus dingin ketika mendengar kata-kata sombong Han Qin. Ia pun meraung keras ke arah langit. Di saat itu juga, kekuatan yang sangat mengerikan berkumpul di satu titik dengan kecepatan yang sangat tinggi. Selain dari itu, konsep ruang tampak dipadatkan juga ke dalam satu titik yang membuat serangan tersebut menjadi lebih berbahaya. Xiao Chen yang menonton, menaikkan sedikit alisnya. Ia semula sangat terkejut dengan wujud Jieyan karena ia tahu dengan jelas wujud apa sebenarnya itu. Namun, ketika melihat Qi berwarna hitam bercampur dengan konsep ruang berwarna abu-abu berkumpul ke satu titik, matanya menyusut tajam. Apa yang dilakukan olehnya? Apakah dia berniat menghancurkan ruang itu sendiri? Pemuda ini sungguh gila. Batin Xiao Chen tetapi tidak berniat menghentikannya sama sekali. Ia juga jarang melihat seseorang yang menggunakan konsep ruang dan ingin melihat seperti apa dampak yang dihasilkan jika konsep ruang dipadatkan ke satu titik dan digabungkan ke dalam satu serangan. Dung! Bola hitam keabu-abuan memercikkan petir terlihat di atas rahang Jieyan dalam wujud naga hitam kehancuran. Sementara untuk Han Qin,
Semua api dan petir tampak diserap olehnya yang membuat tubuhnya berubah menjadi api dan petir itu sendiri. Ia telah memutuskan untuk menghabisi Jie Yan walaupun nyawanya menjadi taruhannya. Setelah mengetahui bahwa mungkin hanya dirinya yang tersisa dari klan Han, ia tidak terlalu peduli tentang apakah ia hidup atau tidak karena dikuasai oleh kebencian. Jika tahu hal seperti ini akan terjadi, Han Qin pasti akan lebih dulu mengevakuasi klan Han ke tempat yang jauh agar suatu hari nanti dapat pulih kembali. Tetapi penyesalan pasti selalu datang terlambat. Ia juga mengutuk Wang Li dan Wang Qi karena tidak datang membantunya. Matilah. Teknik rahasia Han, tebasan penghancur dunia. Sraing. Han Qin langsung mengayunkan kedua pedangnya menggunakan setiap bit kekuatan yang ia bisa gunakan. Tebasan berupa bilah yang dikelilingi oleh pusaran api memercikkan petir melesat ke arah Jie Yan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Serangan penghancur ruang. Bola awal kehancuran. Duar. Kedua serangan langsung menerjang ke arah musuh masing-masing. Xiao Chen yang menatap itu pun langsung mundur menjaga jarak sambil membuat pertahanan karena tahu betapa kuat dampak yang dihasilkan ketika kedua serangan tersebut berbenturan. Bom! Episode sebelumnya, Jie Yan vs Han Qin. Episode berikutnya, kematian Han Qin.